tema pertama kita pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 kali ini adalah menulis surat lamaran pekerjaan, atau seperti yang terlihat di layar, tema kita adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar dengan kata surat lamaran pekerjaan. Dan sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa surat lamaran pekerjaan berarti seseorang yang menulis surat, lalu surat tersebut dikirimkan kepada sebuah instansi atau perusahaan dengan tujuan agar mendapatkan pekerjaan. Nah, perlu diketahui mengapa kita mempelajari surat lamaran pekerjaan. Ketika nantinya kalian akan memasuki dunia pekerjaan, kalian sudah bisa bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan yang baik sehingga tujuan kalian untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa tercapai. Nah, sebelumnya kita perlu berpikir bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi yang dikirimkan ke sebuah instansi dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, walaupun surat lamaran pekerjaan ini adalah surat pribadi, yang perlu diketahui bahwa bahasa yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan adalah bahasa yang efektif dan bahasa yang baku. Nanti akan kita bahas lebih mendalam terkait bahasa-bahasa yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu kita masuk ke dalam apa yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Nah, yang pertama, di sini kalian akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan sekaligus di sini ada daftar riwayat hidup atau CV. CV itu adalah kurikulum vitae. Nah, kenapa ada kurikulum vitae? Jadi secara tidak langsung ketika seseorang ingin menyampaikan lamaran pekerjaan, biasanya orang tersebut juga melampirkan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup ini sebagai bahan referensi tambahan dari perusahaan yang ia kirimkan surat lamaran pekerjaannya untuk dengan tujuan agar dia dapat dipanggil dan dapat diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Ya, nanti kita bahas tentang apa itu CV dan komponen apa saja yang terdapat dalam CV dan mengapa surat lamaran pekerjaan harus disertai dengan CV. Mari kita masuk ke dalam definisi surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Nah, perlu diingat bahwa dalam surat lamaran pekerjaan tetap menggunakan bahasa yang baku dan bahasa yang efektif. Lalu kita masuk ke fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Fungsi dari surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sebagai tanda tertulis. Di sini penjelasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang ditulis oleh seseorang yang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, artinya ketika seseorang sudah mengirimkan sebuah surat lamaran pekerjaan di perusahaan atau di lembaga tertentu, berarti dia sudah siap untuk dipanggil wawancara. Maksudnya adalah ini belum tentu dipanggil ya, tergantung dari perusahaan tersebut. Artinya sebagai bahan pertanggungjawaban, jangan tiba-tiba ketika di telepon untuk wawancara Anda menyatakan, oh saya tidak pernah menulis surat lamaran pekerjaan di situ. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Tentu dalam surat lamaran ada identitas secara lengkap yang kita tulis dalam surat lamaran tersebut untuk memperkenalkan diri kita. Mengapa disebut sebagai alat komunikasi? Surat lamaran itu adalah bahan pertama sebagai perwakilan kita untuk memperkenalkan diri kita yang siap untuk mengajukan pekerjaan di sebuah perusahaan yang kita kirim surat lamarannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Nah, perusahaan dapat menjadikan surat lamaran kerja sebagai bahan pertimbangan. Jadi, ketika nanti kalian sudah masuk di dunia pekerjaan, jangan sekali-kali menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan komputer atau laptop. Harus ditulis tangan. Lalu, sebagai bahan pertimbangan, berkas yang dilampirkan dalam surat lamaran tersebut tentu akan menjadi bahan referensi dari perusahaan untuk
memanggil kalian apabila kualifikasi yang kalian miliki itu memang mereka butuhkan untuk dapat bergabung di perusahaan yang kalian kirimkan surat lamaran pekerjaannya. Berikutnya, kita akan membahas apa sistematika yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kalian lihat di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan atau kalian bisa lihat di buku halaman 3. Nah, ada beberapa perbedaan contoh yang ada di buku dan yang ada Ibu tampilkan di sini. Kalian tidak perlu khawatir, Ibu mengapa contohnya berbeda. Surat lamaran itu memang terkadang secara isi ada yang berbeda, namun secara esensi atau secara sistematika dia sama. Oke, yang pertama kita lihat di pojok kanan atas itu adalah tanggal pembuatan surat. Jadi tanggal pembuatan surat ini selalu berada di pojok kanan atas. Apapun itu suratnya selalu berada di pojok kanan atas. Jakarta misalnya kan, Jakarta 4 November 2008. Nah, jadi ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi kalian yang buat surat itu hari apa, di mana, dan kalian tulis. Lalu di sini di sebelah kiri, satu kali enter dari tanggal pembuatan surat itu perihal atau hal. Lamaran pekerjaan. Nah, lampiran 6 lembar. Lampiran ini apa? Lampiran itu ini. Nih misalnya ada CV, fotokopi KTP, ijazah, dan seterusnya. Ada berapa? 6. Bu, kalau ada sertifikat tinggal ditambah saja. Misalnya ada sertifikatnya 3, berarti menjadi 9. Jadi berikutnya adalah alamat surat, alamat tujuan surat. Nah, ini kalian pikirkan, ini kenapa kok disebut alamat tujuan surat? Nanti kita bahas dalam diskusi. Berikutnya, itu adalah salam pembuka dengan hormat, ya. Jadi harus ada salam pembuka, jangan langsung saya ingin melamar, tidak seperti itu. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa harus menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan bahasa yang baku. Lalu kita masuk ke isi. Nah, isi sampai di sini. Kemudian ada bagian penutup. Ini ya, isi dari sini sampai sini. Kemudian di sini ada demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan dan seterusnya. Itu disebut penutup. Penutup ya, bukan salam penutup. Jadi ini isi sampai di sini, ini adalah penutup. Baru yang ini disebut salam penutup. Ini komponen surat lamaran pekerjaan atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Karena ini sistematika berarti dia harus terurut dan tidak ada yang boleh dibolak-balik. Ini tadi sudah Ibu sampaikan tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan nama terang. Oke, kita akan masuk ke CV. Tadi di awal sudah Ibu singgung ada CV atau daftar riwayat hidup untuk menunjang surat lamaran pekerjaan yang kita tulis, setidaknya menjadi bahan pertimbangan lebih untuk perusahaan untuk memikirkan apakah kita mau masuk ke dalam kualifikasi calon pekerja yang mereka butuhkan. Nah, CV itu adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Jadi dalam CV itu berarti ada hal-hal penting lainnya yang ingin penulis sampaikan kepada perusahaan bahwa dia tuh ada skill ini loh gitu. Nah, ini contoh kurikulum vitae. Kalau kalian cari di internet, kurikulum vitae itu selalu berbahasa Inggris. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menulisnya dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya suatu saat kalian ingin membuat kurikulum vitae, Bu, boleh tidak? Karena perusahaannya ada di Indonesia, saya menulisnya dalam bahasa Inggris. Boleh. Selama memang bahasa Inggris kalian mumpuni. Oke? Kalau kita lihat dari kedua CV ini, secara esensi itu sama ya, walaupun secara tampilan berbeda.
Kemudian muncul pertanyaan, Bu, apakah boleh CV itu dikreasikan seperti ini? Boleh, untuk menarik perhatian, tapi jangan berlebihan. Itu juga akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan. Kalau CV yang kita buat itu terlalu berlebihan, cukup buat desain yang sederhana, tapi memang mampu merepresentasikan apa yang ingin kalian sampaikan. Pertama, tentu di CV itu harus ada foto. Fotonya tidak harus pas foto ya, jadi foto seperti ini boleh, foto kalian seperti ini boleh. Konten apa saja yang ada di dalam CV itu, yang pertama itu adalah informasi pendidikan. Jadi dari SD sampai ke perguruan tinggi itu disampaikan. Nah, ini kan pendidikan. Di sini juga ada uh, pendidikan, background pendidikannya kan sama gitu. Walaupun sebenarnya yang satu menggunakan bahasa Inggris, satu menggunakan bahasa Indonesia, bebas saja. Kemudian kalau kalian pernah ikut organisasi di kampus, kalian cantumkan, atau misalkan di luar kampus tapi organisasi gitu. Boleh tuliskan. Itu sebagai bahan pertimbangan perusahaan. Ketika seseorang yang sering ikut dalam organisasi, itu berarti orang tersebut mampu bekerja sama dalam tim. Jadi itu salah satu kelebihan ketika orang banyak mengikuti organisasi. Misalnya tahun ini sampai di sini ikut organisasi apa, dia menjabat apa dalam organisasi tersebut. Berikutnya itu adalah pengalaman kerja, ya. Kalau sudah pernah bekerja. Kalau kita lulusan baru atau fresh graduate, ya berarti belum ada pengalaman kerja. Nggak apa-apa, jadi tidak perlu ditulis atau memaksakan pengalaman kerja. Kalau pernah bekerja, ditulis. Kalau tidak, tidak pernah. Bu, kalau pernah membantu orang tua, jaga ini, jaga toko, pengalaman kerja bukan? Bukan ya. Itu pengalaman kerja secara pribadi, bukan dalam sebuah instansi. Oke, kita masuk ke berikutnya, itu adalah kemampuan, atau di sini ada skill ya kalau. Nah, di sini skill. Jadi sama. Kontennya sama. Bebas sebenarnya kalian mau menyimpannya di mana, tergantung desain dari kalian masing-masing. Kalian punya kemampuan apa saja dijabarkan. Nah, ini kan kalau ini dia menjabarkan kemampuannya dalam bentuk grafik-grafik seperti itu ya. Oke, kalian paham lah maksud ibu apa. Nah, kalau ini kan dia dalam bentuk penjabaran poin-poin saja. Berikutnya itu adanya informasi yang lebih mendalam tentang orang yang menulis surat lamaran pekerjaan tersebut ini. Contact information, atau di sini disebut kontak me, sama aja lah ya, pokoknya isinya informasi gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini, nah ini ada yang salah. Kenapa? Karena ini CV-nya dibuat dalam bahasa Indonesia tapi tiba-tiba menggunakan bahasa Inggris. Itu berarti dia tidak konsisten. Harusnya kalau bahasa Indonesia semua, bahasa Indonesia semua. Jadi nggak boleh ada percampuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oke ya. Nah, kemudian kalau kalian pernah mendapatkan prestasi selama lomba, misalnya boleh nih lomba dari SMA yang pernah diraih sampai jenjang perkuliahan, cantumkan. Ya, misalnya kalian pernah menjuarai apa, begitu tuliskan. Ya, nah kalau tidak pernah Bu, ya tidak usah. Nah, kemudian di sini ada personal history, atau di sini sama ya. Nah, itu lebih mendalam deskripsi tentang diri kalian. Oke, jadi nanti kalian akan ibu juga suruh membuat sebuah kurikulum vitae dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Inggris ya, karena kita belajar tentang bahasa Indonesia. Ibu tampilkan ini hanya sebagai referensi bahwa dalam kurikulum vitae itu mau dia bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, secara konten atau secara isi di dalamnya itu sama gitu. Intinya yang paling penting dalam CV itu adanya pendidikan, pengalaman organisasi kalau ada, kemudian pengalaman kerja kalau ada. Kalau tidak ada berarti pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, kemudian kalian memiliki skill apa, lalu apakah kalian pernah mengikuti atau memenangi juara perlombaan apa. Oke. Nah, Ibu rasa materi kita sampai di sini. Jadi sekarang kalian boleh menuju
ruang diskusi yang ada di Moodle. Silakan bertanya apa yang tidak kalian mengerti.